Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Rumah mantan Bupati Darmasraya terbakar. Sidang pra-peradilan antara pemilik kafe melawan Satpol PP Pasaman Barat digelar. Belasan pohon tumbang, hingga polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan pelajar di pesisir selatan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Jadi kebakaran di rumah Wakil Anggota DPR Darmasraya Pak Adi Gunawan. Api berasal dari atas. Rumah mantan Bupati Darmasraya, Adi Gunawan, terbakar pada Kamis dini hari. Rumah berlantai 2 yang beralamat di Nagari, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung itu ludes dilahap si jago merah. Menurut warga setempat yang menyaksikan kebakaran itu, api pertama kali terlihat di lantai 2 rumah dan dalam tempo yang cepat langsung membesar. Diduga karena lantai 2 tak berpenghuni, maka pemilik tak mengetahui kebakaran itu. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Darmasraya. Dan dalam waktu singkat, petugas datang dengan 3 mobil sekaligus. Awal mulanya dari belakang sana sumber apinya, Pak. Ya lah, mungkin entah dari banyak ada yang kata orang mungkin tuh AC apa gitu, Pak. Masih kecil apinya kan cuma lama kelamaan udah besar aja, Pak. Jadi kami di sini kan duduk di sana, ya langsung kan manggil orang di sini. Itu. Meski api bisa dipadamkan dalam waktu singkat, tapi sebagian besar isi rumah tak bisa diselamatkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran itu. Namun diduga dari hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu perabotan rumah tangga. Kejadian di rumah pimpinan anggota Dewan Darmasraya. Saat ini proses pemadaman dan sampai saat sekarang proses pendinginan dengan kami terjunkan 3 armada, pos 2 Punjung, pos 2B, dan pos Kota Baru. Iya, kalau menurut keterangan dari rekan kita Satpol PP, sudah berada di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun pemilik rumah mengalami kerugian yang cukup besar karena banyak barang dan perabotan rumah yang tak bisa diselamatkan. Polisi Darmasraya masih menyelidikinya untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Komisi Kepolisian Nasional mengadakan pertemuan tertutup dengan Kapolda Sumbar, LBH Padang, Komnas HAM Sumbar, dan saksi mata di lantai 4 Mapolda Sumbar pada Kamis siang. Pertemuan untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat semua pihak terkait kasus kematian Afif Maulana, remaja yang berusia 13 tahun, yang ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji beberapa waktu lalu. Namun usai pertemuan, baik Kompolnas maupun Kapolda enggan mengungkapkan secara rinci hasil pertemuan yang mereka lakukan. Ketua Harian Kompolnas Beni Joshua Mamoto mengatakan bahwa kedatangannya untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Sejauh ini, dirinya mengapresiasi Polda Sumbar yang bersikap terbuka dan transparan. Nah, kami hadir di sini dalam rangka mensupervisi, monitoring, dan klarifikasi dalam kasus yang sedang diteliti. Kami sudah rapor, dan diputuskan turun di sini untuk mendengar langsung. Hari ini kami menyaksikan satu forum keterbukaan. Karena apa? Dipertemukanlah dua pihak. Sementara itu, Kapolda Sumbar mengatakan pihaknya bersikap terbuka dan transparan kepada semua pihak terkait kasus kematian Afif Maulana.
keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tetapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Selain menggelar pertemuan tertutup dengan semua pihak, Kompolnas juga telah mengunjungi sungai di bawah jembatan Kuranji untuk mengetahui kondisi TKP penemuan mayat Afif Maulana. Robiham melaporkan dari Padang. Puluhan calon jemaah umroh asal Sumatera Barat dan Kerinci mendatangi kantor perusahaan Biro Perjalanan di Ulakarang, pusat kota Padang. Mereka adalah calon jemaah umroh yang berulang kali gagal berangkat. Mereka meminta uangnya dikembalikan, sebab sudah 5 kali sejak tahun 2022 lalu mereka gagal berangkat. Biro Perjalanan hanya memberikan janji kepada 33 orang tersebut, namun tak pernah ditepati. Tetapi tidak ada seorang pun pegawai yang bisa ditemui karena kantornya tertutup. Karena tak berhasil, mereka mendatangi Mapolda Sumatera Barat untuk melaporkan pemilik Biro Perjalanan dengan delik penipuan dan pemalsuan dokumen negara. Pihak travel mengirimkan visa palsu kepada masing-masing jemaah. Para calon jemaah umroh tersebut berasal dari Padang dan pesisir selatan dengan jumlah 20 orang dan dari Kerinci 13 orang. Salah seorang jemaah mengatakan, agar bisa umroh, ia telah menabung sejak tahun 2014 lalu dengan menyisihkan uang sebanyak Rp50.000 per minggu dari hasil kerjanya sebagai buruh tani di pesisir selatan. Setelah uang terkumpul dan mendaftar umroh, seharusnya ia berangkat pertengahan tahun 2023 lalu. Namun Biro Perjalanan selalu menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Selain itu, batalnya keberangkatan juga menjadi beban mental, sebab mereka di kampung masing-masing telah melakukan doa syukuran dan mengundang tetangga. Bahkan ada yang sudah 2 kali melaksanakan doa syukuran. Dari pesisir selatannya juga banyak, dari Kambang, dari Balai Selasa juga ada. Harapan Ibu seperti apa sekarang ini? Harapan kami, kalau bisa kami tidak diberangkatkan atau kembalikan uang kami. Kami minta kembalikan uang kami, nggak mungkin kami diberangkatkan. Kami udah bosan kena janji-janjinya selama ini. Jadi laporannya, masalahnya saya sudah berulang kali supaya untuk berangkat ke umroh, tapi tidak juga ditanggapi oleh Bu Ana. Ya, dijanjinya akan berangkat terakhir tanggal 23, enggak juga ditolak. Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan Umroh Kemenak Sumatera Barat mengatakan, Biro Perjalanan tersebut merupakan biro umroh bodong, sebab tidak mempunyai izin dari Kemenak. Jemaah ada sekitar 5 orang datang ke Kementerian Agama mengadukan nasibnya bahwa dia sudah sekian kali dijanjikan untuk berangkat oleh travel umrah. Malahan sudah ada yang sampai ke bandara. Ternyata sampai di bandara itu tidak jadi berangkat. Ya kan? Setelah kita cek travel yang dimaksud, ternyata tidak terdaftar, tidak ada izin. Sementara itu, Lena, pemilik Biro Perjalanan saat dikonfirmasi via telepon, mengatakan sedang berada di luar kota. Terkait tidak kunjung diberangkatkannya calon jemaah umroh, Lena menyalahkan para jemaah sebab tidak sabar menunggu. Robiham melaporkan dari Padang.